Kemana kaki melangkah? Di situ ada pembelajaran geografi. Belajar geografi yuk! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas geografi. Faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Kita sering jalan-jalan, kadang kita melihat perbedaan antara tumbuhan di tempat yang satu dengan tumbuhan di tempat yang lain berbeda. Faktor apa sebenarnya yang mempengaruhi? Yuk kita simak tayangan berikut ini. Pantai Logending dan Pantai Krakal sama-sama wilayah pantai, tapi vegetasinya berbeda. Kenapa? Di Logending tanahnya berlumpur, berair, sementara di Krakal pantainya berupa tebing terjal karang. Perbedaan jenis tanah menyebabkan perbedaan vegetasi atau tumbuhan. Gambar berikutnya, pertanian sayuran di daerah Kuta Bawah dan pertanian padi di desa Banjaran atau Bojongsari. Sama-sama wilayah Purbalingga, tapi tanamannya berbeda. Kalau kita bandingkan, daerah Karangreja suhunya lebih rendah daripada suhu di daerah Bojongsari. Perbedaan suhu menyebabkan perbedaan jenis tumbuhan. Perhatikan gambar berikut. Di lereng Gunung Prau, ini berupa hutan, di puncaknya berupa sabana. Ada vegetasi yang berbeda antara di lereng dengan di puncak. Apa yang menyebabkan? Kita simak tayangan yang lain dulu. Kebun teh di kaki Gunung Kembang, hutan di lereng Gunung Kembang, jadi ini sudah lebih naik lagi. Kemudian kalau naik lagi, vegetasinya seperti ini. Ini merupakan zona peralihan vegetasi hutan dengan sabana di Gunung Kembang. Kemudian di puncak, vegetasinya seperti ini. Jadi, ketinggian tempat mempengaruhi perbedaan vegetasi. Antara dari kaki sampai puncak, vegetasinya berbeda. Faktor apa? Morfologi. Areal pertanian di sekitarnya sudah berubah menjadi pemukiman. Kenapa lahan pertanian jadi berkurang? Ternyata terjadi alih fungsi lahan menjadi pemukiman. Faktor apa yang berpengaruh? Biotik, ya, tindakan manusia yang mengubah bentang alam menjadi bentang sosial. Hutan bisa diubah menjadi lahan pertanian bisa diubah menjadi lahan pemukiman, dan seterusnya. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa persebaran flora dan fauna di muka bumi tidak merata karena dipengaruhi oleh faktor klimatik, keadaan iklim, suhu, curah hujan, kelembaban. Ini bisa mempengaruhi jenis tumbuhan menjadi berbeda. Yang kedua, faktor edafik, keadaan tanah. Keadaan tanah yang berbeda, jenis tanahnya, pH tanahnya, unsur hara dalam tanah yang berbeda juga bisa menyebabkan tumbuhannya berbeda. Yang ketiga, faktor fisiografi, ketinggian tempat. Tadi sudah digambarkan. Daerah kaki gunung, lereng gunung sampai puncak memiliki jenis tumbuhan yang berbeda. Yang keempat, faktor biotik, tindakan manusia. Manusia mampu mengubah bentang alam menjadi bentang budaya. Mampu mengubah hutan menjadi lahan pertanian. Mampu membawa bibit tanaman dari daerah lain yang tadinya tidak ada sehingga bisa ada. Itu faktor biotik. Apa fungsi dari mempelajari materi ini? Dalam bidang pertanian, untuk mendapatkan hasil produksi pertanian yang tinggi, maka perlu mengetahui syarat tumbuh tanaman. Misalkan di sini kita mau menanam padi. Syarat tumbuh tanaman padi agar mendapatkan hasil yang baik apa? 1. Temperatur atau suhu udara antara 15 sampai 30 derajat Celcius. Kelembaban udara 60%, curah hujan 1.500 sampai 2.000 mm per tahun. Ketinggian tempat 0 sampai 1.500 meter dpl. Ini tapi paling banyak di daerah dataran rendahnya.
Tanah dengan kandungan fraksi pasir, debu, lempung dalam perbandingan tertentu, pH antara 4 sampai 7, jenis tanah grumusol, latosol, andosol, dan petsolik merah kuning. Contoh yang kedua, syarat tumbuh tanaman teh agar mendapatkan hasil yang bagus. 1. Suhu udara 13 sampai 15 derajat Celcius, curah hujan tidak kurang dari 2000 mm per tahun, ketinggian tempat 400 sampai 2000 meter mdpl, derajat keasaman tanah antara 4,5 sampai 5,6, jenis tanah andosol, latosol, dan petsolik. Suhu udara, curah hujan merupakan faktor klimatik, ketinggian tempat faktor fisiografi, derajat keasaman tanah, jenis tanah faktor edafik. Kalau misalkan ada tindakan pemupukan, itu masuk faktor biotik. Menurut Jung Hoon, ada variasi tumbuhan berdasarkan ketinggian tempat. Pada ketinggian 0 sampai 600 meter dpl dikatakan zona panas dengan suhu 26,3 derajat Celcius sampai 22 derajat Celcius. Tanaman yang bagus tumbuh di zona ini adalah kelapa, padi, jagung, tebu, tembakau, coklat, dan karet. Ketinggian 600 sampai 1500 meter dpl dikatakan zona sedang dengan suhu 22 derajat Celcius sampai 17,1 derajat Celcius. Tanaman yang bagus tumbuh di zona ini adalah teh, karet, kina, dan kopi. Ketinggian 1500 sampai 2500 meter dpl dikatakan zona sejuk dengan suhu udara 17,1 derajat Celcius sampai 11,1 derajat Celcius. Tanaman yang bagus tumbuh di zona ini adalah pinus, sayuran, kina, dan kopi. Ketinggian lebih dari 2500 meter dpl dikatakan zona dingin dengan suhu 11,1 derajat Celcius sampai 6,2 derajat Celcius. Tanaman apa yang dapat tumbuh di zona ini? Rumput, lumut, dan biasanya tidak ada tanaman budidaya. Setelah melihat video ini, coba cek pemahaman materinya. 1. Faktor apa yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di muka bumi? 2. Simpulkan tentang hubungan ketinggian tempat dengan suhu udara dan curah hujan, serta bagaimana kaitannya dengan variasi jenis tumbuhannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.